Halo sobat, kembali lagi di RD Channel. Sebelum melanjutkan pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita yang menarik lainnya dan supaya channel ini lebih berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang positif ya. Sebelumnya gue minta maaf nih, gue lagi flu. Jadi dari kemarin ini udah hampir 3 hari gue flu. Jadi maaf kalau suara gue rada-rada apa namanya, kayak bindeng gitu ya, maaf. Karena memang lagi nggak enak nih, hidungnya mampet. Jadi di kesempatan kali ini gue akan menjawab pertanyaan dari subscriber. Ada yang bertanya tentang bagaimana cara menurunkan dosis alprazolam. Nah, subscriber ini gue nggak tahu ya. Gue tanya waktu itu, dia ini udah berobat berapa bulan, udah berapa lama berobat, dan dia ini berobat oleh psikiater atau tidak, nggak ada jawaban. Begitu. Jadi untuk mbaknya atau mas ya, mbak nih kayaknya deh. Waktu gue lihat sih namanya nama cewek pas di komentar. Jadi gini, si mbaknya ini minum alprazolamnya itu dosisnya 0,5 miligram sehari. Dan setahu gue sih itu dosis kecil ya. Setahu gue kalau 0,5 per hari itu minum sehari sekali itu kecil, dosis kecil. Tapi gue yang nggak gue tahu dari mbaknya ini, gue nggak tahu dia ini udah berapa lama konsumsi obat ini, gitu, obat alprazolam ini. Karena kalau sudah lama, uh, pasti kalau ingin menurunkan dosis itu ada gejala apa ya, nggak enak di badan lah pasti ya kalau menurunkan dosis ya. Itu kalau udah lama. Kalau udah lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan lebih terus menurunkan dosis, itu pasti akan ada rasa di badan yang nggak enak. Jadi caranya gini, uh, menurut pengalaman gue ya, lebih baik kalau ingin menurunkan dosis alprazolam, kalian lebih baik itu ke psikiater, ke dokter. Karena apa? Karena dokter lebih mengetahui dan dokter bisa lebih tepat untuk menurunkan dosis kalian. Dan kalian juga dipantau oleh dokter. Gitu. Nah, kalau kalian udah ke psikiater, ke dokter, pasti itu udah dipantau. Kalian menurunkan dosis itu dipantau oleh para dokter. Tapi kalau kalian tetap kekeh ingin menurunkan dosisnya sendiri tanpa tanpa dokter, ya sebenarnya sih gue nggak menyarankan seperti itu gitu. Cara ya bahaya juga, kita nggak tahu kondisi kita kayak gimana gitu kan. Nah ini menurut pengalaman gue lagi, kalau menurunkan dosis itu, misalnya nih si mbaknya ini 0,5 miligram per hari minumnya ya. Coba dalam seminggu itu eh, minum 0,5, lalu di minggu berikutnya dibelah dua.
menjadi 0,25. Jadinya kan segitu ya, 0,5 dibagi 2 berarti 0,25 miligram per hari. Seminggu itu. Lalu seminggu berikutnya dibelah lagi dari 0,2 berarti dibelah 2 lagi jadi 0,1 ya mungkin ya. Gua nggak terlalu ngerti lah hitung-hitungannya ya. Pokoknya dibelah lagi, minum lagi. Kalau ada efek gejala seperti sensasi badan gak enak, kepala sakit, ya gue selalu bilang minum Panadol merah atau paracetamol ya. Ada juga yang bilang Bodrex cocoknya, ya cocok-cocokan lah namanya obat ya. Tapi harus sedia paracetamol. Dan harus ditambah oleh vitamin C, vitamin B kompleks, dan kalian itu harus bisa melatih diri untuk melepas gejalanya itu, sensasi nggak enak di badan dengan kegiatan. Contoh ya bersih-bersih kamar lah gitu, yang simpel-simpelnya aja ya, nyuci piring lah, nyuci baju lah gitu. Biar nanti malamnya itu kalau kalian nggak bisa tidur kan, kalau udah capek ya pasti akan bisa tidur kalau capek gitu. Jadi saran gue yang pertama, lebih baik ke dokter. Tapi kalau nggak mau ya itu terserah kalian. Kalau nggak mau ke dokter dengan cara sendiri ya, ini berdasarkan pengalaman gue seperti itu. Misalnya yang tadi gue jelasin 0,5 dalam sehari dibelah menjadi 2, diminum sehari 0,25, minum 0,25 3 hari 4 hari, dibelah lagi menjadi 2/4, 1/4 lah itu ya, seperti itu. Dan ya harus ada penunjang ya seperti vitamin gitu. Dan ada obat-obatan tertentu seperti paracetamol yang tadi gue bilang pastinya. Karena sensasi gejala saat menurunkan dosis juga ada sensasinya enaknya. Seperti itu. Ini berdasarkan pengalaman gue. Dan oh iya, gue ada informasi nih. Kalau ternyata Habib Jafar ya, yang biasa kita lihat itu ya. Dia itu mempunyai yayasan untuk khusus kesehatan mental. Nama yayasannya itu kalau nggak salah Yayasan Rumah Cahaya, Info Rumah Cahaya. Itu adanya di Cinere dan itu khusus untuk orang-orang yang membutuhkan namanya psikolog, psikiater di situ gitu. Dan yang informasi yang gue dapat di situ tuh gratis, siapa aja bisa datang ke sana gitu. Jadi Habib Jafar ini mempunyai satu yayasan. Nah yayasannya ini ya spesifik banget dia gitu di kesehatan mental, terutama bagi orang-orang yang masih muda lah, kaum muda gitu ya, yang membutuhkan penanganan mental, membutuhkan psikolog, psikiater. Nah, Habib Jafar ini mempunyai yayasan di daerah Cinere. Nama yayasannya Rumah Cahaya. Kalau nggak salah Info Rumah Cahaya. Instagramnya Info Rumah Cahaya. Nanti linknya ada di deskripsi. Nah, info ini gue dapat saat gue nonton podcastnya Deddy Corbuzier dengan Habib Jafar. Di situ Habib Jafar menerangkan sedikit tentang yayasan tersebut.
yang bergerak di tentang penanganan kesehatan mental. Jadi kalian yang butuh ke psikolog, psikiater, kalian bisa datang ke sana atau kalian juga bisa cek Instagramnya di Info Rumah Cahaya. Ya, nanti linknya gue kasih di deskripsi. Dan kalau nggak salah ya, itu gratis. Karena di podcast tersebut Habib Jafar bilang itu gratis. Jadi untuk kalian yang berada di Jakarta yang membutuhkan pendamping psikolog, psikiater, bisa langsung cek Instagramnya dan bisa langsung datang ke Info Rumah Cahaya. Oke, sekian dulu pembahasan dari gua. Terima kasih yang masih setia dengan RD Channel. Semoga kalian diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang melimpah. Ciao.